Halo guys, akhirnya hari ini kita menerima episode baru. Setelah berselang 5 hari sejak kita menerima bocoran pertama dari episode 76 bagian 1. Ada beberapa detail dan easter egg yang ingin saya bahas di video kali ini. Mulai dari kursi yang sangat beraura. Kemudian detail-detail lainnya yang mungkin belum kalian sadari di episode ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara menekan like dan subscribe agar di akhir bulan ini kita bisa mendapatkan 400.000 subscriber. Baik untuk menghindari durasi yang terlalu panjang serta PC saya yang kemungkinan bisa kejang-kejang, kita langsung saja. Cekidot. Episode dimulai dengan adegan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kelompok Skibidi Toilet menembakkan sejumlah roket dan laser ke arah Astro Toilet. Ini adalah adegan pertama yang pernah kita lihat di mana para toilet mengacaukan musuhnya dengan serangan bertubi-tubi. Ketika Astro Toilet mulai kewalahan dengan serangan tersebut, toilet bom asid muncul dan meledak tepat di bagian kepala Astro Toilet. Dari kalian mungkin ada yang menyadari bahwa Skibidi bom asid ini adalah referensi dari karakter Superman. Jika dicermati, toilet ini memiliki wajah Superman dengan mangkuk toilet yang berwarna kebiruan. Saya akan sedikit menguraikan sebuah fakta dari Astro Toilet yang selama ini sudah kita lihat. Kita sudah mengetahui bahwa Astro Toilet memiliki insting yang sangat baik. Mereka seringkali dapat menghindar dari serangan dengan spontan. Namun sebenarnya mereka bisa saja lengah atau kehilangan fokus ketika bertarung. Di episode 75, Mini Juggernaut kehilangan fokus setelah dirinya terkena bom asid. Dan begitu juga dengan Astro ini. Dia bisa bertahan dari kelompok toilet yang menyerang dirinya, namun tidak bisa menghindar dari serangan Skibidi bom asid. Dan mungkin kelemahan dari Astro Toilet salah satunya adalah menyerangnya dari berbagai arah. Di scene ini juga terdapat detail kecil, yaitu sebuah bendera negara Amerika. Tidak terlalu jelas apakah bendera ini menancap pada Skibidi Toilet, atau mungkin bendera ini adalah bagian dari maps atau peta yang digunakan di episode ini. Setelah Astro Obliterator berhasil dipukul mundur, sekarang muncul Destructor Astro. Dia muncul sambil berkata sesuatu, namun suaranya sangat berat. Sama halnya dengan Astro Juggernaut. Baik, coba kalian dengarkan. Dialog ini menunjukkan betapa bencinya para Astro terhadap Skibidi Toilet. Dan kata pengkhianat tidak hanya ditunjukkan kepada G-Man, melainkan ke semua ras toilet yang ada di bumi. Setelah Astro Destructor melakukan serangan, POV kameramen berbalik dan berlari bersama kameramen lainnya. Dia sempat menoleh ke atas dan melihat toilet dengan kaki yang panjang serta sebuah roket yang terpasang di mulutnya. Kegilaan dari Skibidi Toilet benar-benar kita rasakan di episode ini. Kameramen POV terus berlari ke area warehouse untuk menghindari kekacauan yang terjadi. Namun di pertengahan dia bertemu Skibidi Toilet yang terlihat sangat sedih dengan sejumlah luka di wajahnya. Bro benar-benar merasa ketakutan saat ini. Kameramen POV mengangkat senjatanya, namun POV tidak melakukan serangan karena Skibidi Toilet ini tidak melakukan reaksi apapun kecuali memasang muka sedih. Dan pada akhirnya, toilet ini harus mati di tangan Astro Toilet. Kameramen POV meluncurkan 2 roketnya, namun roket tersebut tidak memberikan efek yang serius. Karena Astro ini memiliki helm yang bisa melindunginya dari senjata. Dan helm ini mungkin sebuah referensi dari Iron Man. Ketika Astro ini mulai mendekat ke arah POV, tiba-tiba muncul Skibidi Toilet mobil dan menghantam Astro yang malang. Dan ketika Skibidi mobil ini mundur, kameramen POV menoleh ke atas dan mengangkat senjatanya. Namun kameramen di sebelahnya menembak duluan dengan stand gun. Toilet ini hanya terdiam dengan ekspresi datar sebelum akhirnya 2 agen muncul dari balik tangki dan memberi tanda. Seolah-olah kameramen ini berkata hentikan. Sekarang kita sudah satu server.
Dan ketika mereka bergegas pergi, kameramen yang memberi tanda tersebut terjatuh karena Skibidi Toilet mobil yang terlalu bersemangat untuk melakukan pertempuran. Dan apa yang telah dilihat oleh kameramen POV dan temannya itu membuat mereka merasa kebingungan. Setelah ini kameramen POV menoleh ke sisi kiri karena mendengar keributan dan dia langsung mendekat untuk melakukan serangan dengan Astro Toilet. Di scene ini akhirnya kita bertemu dengan kursi ajaib yang kita lihat pada leak frame. Kursi ini bergerak sepersekian detik tanpa seseorang yang menggerakkan dan tanpa sesuatu yang membuatnya bisa bergerak. Sampai detik ini saya masih bingung dengan kursi ini. Kursi ini hanya terlihat sekali di dalam episode dan tidak berpindah-pindah seperti kursi di episode 75. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kursi ini berbeda dengan kursi yang kita lihat di episode 75. Jika kursi ini diduduki oleh seseorang dan seseorang tersebut tidak terlihat, kemungkinan dia adalah secret agent. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada karakter lain selain secret agent. Dan karakter itu bisa saja kameramen yang kita lihat pada season 24. Kita sudah mengetahui bahwa secret agent mempunyai anak buah, yaitu Green Cameraman. Dan Green Cameraman mempunyai kemampuan tidak terlihat seperti di episode terdahulu. Dan jika sosok yang duduk di atas kursi ini adalah Green Cameraman, tentunya dia sedang ditugaskan untuk sebuah misi yang belum kita ketahui. Tapi tulis juga pendapat kalian ya. Tidak hanya kursi. Di scene ini juga terlihat objek yang bergerak dengan sendirinya tanpa sebuah gaya. Jika dicermati, objek tersebut seperti pepohonan yang sedang bergerak di tengah riuhnya peperangan. Dan para kameramen dan Skibidi yang tengah lari dari kejaran Astro Toilet memiliki gaya yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan kursi roda. Ada yang berpegangan pada toilet. Dan kameramen yang melakukan akrobat ini sangatlah di luar nalar. Kita kembali saat kameramen POV berhadapan dengan tentara Astro. Kameramen POV berhasil memukul dan melepaskan helm Astro ini, kemudian mengambil senjatanya. Ketika helm dari Astro ini terlepas, kita melihat sebuah tanda pada dahinya dan juga pada pelipis. Saya tidak terlalu mengetahui apakah simbol ini mempunyai arti. Tapi yang saya temukan, tanda yang terdapat pada dahinya mirip dengan simbol alkimia. Jika mengacu pada tabel ini, maka tanda yang berada pada dahi Astro memiliki arti bumi. Mungkin setiap tentara Astro yang paling rendah memiliki simbol ini. Entahlah. Dan mangkuk toilet yang Astro ini gunakan sangat mirip dengan mangkuk Glitch Toilet. Mungkin kita akan bicarakan hal ini di analisa berikutnya. Meskipun sudah terjatuh, Astro ini masih bisa melakukan serangan. Dan beruntungnya POV kameramen berhasil diselamatkan oleh large cameraman yang kita lihat pada leak frame. Nampaknya di episode ini, yang menjadi POV adalah large cameraman. Karena ketika kameramen POV berdiri, dia memiliki tinggi yang sama dengan large cameraman. Selain itu, saat kameramen POV menoleh ke arah kameramen normal, terlihat jelas perbedaan tingginya. Dan senjata yang dia gunakan memiliki kesamaan dengan large cameraman di episode 67, di mana kala itu yang menjadi POV adalah large cameraman. Setelah ini rupanya semakin banyak toilet Astro yang muncul. Large cameraman mempunyai kemampuan baru, yaitu mengeluarkan plasma shield yang mirip dengan Titan cameraman. Namun shield ini berhasil ditembus oleh Astro Toilet. Selain pasukan Astro yang mirip dengan Glitch Toilet, ternyata ras Astro juga memiliki jenis Strider. Namun Strider dari ras Astro tidak seberapa dibandingkan dengan Strider kamera yang berjalan miring dengan serangan one hit yang sangat keren. Dan yang lebih kerennya, Strider kamera ini dikendalikan oleh saintis kameramen. Mungkin Strider kamera ini adalah Strider kamera yang kita lihat di episode 72. Namun saya rasa Strider kamera ini bukanlah Strider yang kita lihat di episode 72, melainkan sebuah unit baru. Karena ras kameramen memiliki banyak unit Strider. Dan di episode 72, Strider kamera sudah mengalami kerusakan yang parah, dan saintis kameramen memberikan thumbs up terakhir sebagai penghormatan.
Oke guys, sampai di sini dulu analisa kita kali ini. Dan jika ada sesuatu yang terlewat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Anak Alit, sampai jumpa.